Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ada di akhir pelajaran dari God's Warrior. Ya, saya tahu kelas-kelas yang ada itu bukan hanya sekedar judul dan pelajaran, tetapi Tuhan lagi bawa kita dalam proses hari-hari kita sesuai dengan tema-tema yang ada. Katakan amin gitu ya. Setiap kita termasuk saya, Pak Tim, Pastor Benny, Pastor Lia ya, dengan pastors yang mungkin ada di sini bergabung, Pastor Alven ya, dan yang lain-lain, kita semua pasti dibawa dalam proses-prosesnya Tuhan sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang dibukakan. Yang ngalami proses Tuhan, lambaikan tangan, katakan amin. Wow. Ya, pertanyaannya begini, how do we know that we are the warrior of God? Gimana kita tahu, saudara, ya, bahwa kita ini adalah God's warrior atau warriornya Tuhan? Kalau kita tidak diizinkan di dalam setiap peperangan, tidak diizinkan di dalam setiap proses, kita kan nggak tahu, saudara, kita ini warrior atau bukan. Betul, saudara ya? Tapi waktu kita diizinkan dalam proses, loh kok dia gini ya, kok yang itu gini ya, kok di kerjaan gini ya, di keluarga kok kayak gini ya, ya mungkin di pelayanan, aduh berat ya kayak gini ya. Nah kalau saudara diizinkan kayak gitu dan saudara menang, wow, saudara dan saya jadi God's warrior, amin. Dan saya percaya kita semua menang, katakan amin, kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Wow, yang belum menang, ayo deklarasikan saya pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. Ya, kadang-kadang saudara peperangannya itu cuma di pikiran kita. Amin, saudara ya. Peperangan itu di pikiran kita. Loh memang iya. The battles sebenarnya peperangan itu di pikiran kita, saudara. Ya, seperti itu. Iblis nyerang di pikiran, terus kita pikirin. Iya ya, benar juga ya, benar juga ya. Nah itu saudara ya. Begitu kita bilang benar juga, iblisnya ayo dikomporin gitu ya, langsung dikipas-kipas, kita makin gimana gitu. Wah, seperti itu. Makanya firman Tuhan katakan kita harus meruntuhkan kubu-kubu yang dibangun oleh iblis di dalam pikiran. Ya, itu ditaruh saudara di pikiran. Ya, saudara mungkin pernah dengar satu ilustrasi seekor anak gajah. Dia dari kecil kakinya ditali ya, dirantai gitu saudara, di apa tuh namanya pohon. Setiap kali dia mau jalan nggak bisa karena dirantai gitu ya. Dia mau jalan nggak bisa dirantai. Terpola dalam pikirannya, saya tidak bisa jalan lebih dari 2 meter dari pohon karena kaki saya dirantai. Begitu satu hari gajah ini sudah besar, bukannya baby elephant lagi, tapi sudah besar. Tenaganya besar nggak saudara? Gajah besar tenaganya besar nggak? Besar, ya. Sebenarnya tenaga yang besar sebagai gajah yang besar itu kalau dia mau pakai kekuatannya, dia bisa membuat rantai yang mengikat di pohonnya itu putus. Jelas saudara ya? Tapi begitu dia mau melangkah lebih dari 2 meter, di pikirannya, gak bisa, kamu diikat. Gak bisa, kamu cuma mampu segitu. Apa yang terjadi? Sampai gajah ini besar, punya kekuatan lebih, dia tidak bisa menerobos lebih dari 2 meter. Bahkan satu kali, ya, bahwa orang yang mengikat tali rantai gajah itu, kaki gajah itu, rantainya dicopot saudara, sudah dicopot. Harusnya gajahnya bisa jalan lebih dari 2 meter, enggak? Bisa. Tapi begitu dia mau lewati 2 meter, di otaknya bilang, nggak bisa, kaki kamu dirantai. Padahal masih dirantai? Enggak. Bayangin itu. Sampai akhirnya gajah itu tetap ada hanya seputar 2 meter dari pohon. Kenapa? Karena ada pikiran yang sudah masuk di otaknya dia, di bawah sadarnya dia. Dia nggak bisa lebih dari 2 meter. Dengar baik-baik. Iblis kadang-kadang memberi tipuan di pikiran kita. Kamu mah nggak bisa. Kamu cuma bisa begini. Kamu kan seperti ini. Sehingga, oh iya gitu saudara ya. Sehingga apa? Kita nggak bisa melampaui 2 meter itu. Seperti anak gajah tadi saudara.
Coba hari-hari ini saudara ingat kembali firman Tuhan. Apapun yang menjadi firman Tuhan lalu saudara refleksikan ke diri kita. Ya, kalau misalnya itu tidak sesuai yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita ini gak sesuai dengan firman Tuhan, saudara harus cabut dalam nama Yesus. Dan saudara perkatakan, deklarasikan firman Tuhan tersebut. Supaya apa? Benteng-benteng kubu-kubu yang ada di pikiran kita itu dihancurkan. Ya, dan kita bisa melangkah ya untuk meraih kemenangan. Kenapa? Karena janji firman Tuhan itu saudara perkatakan. Ya, waktu saudara perkatakan janji firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, saudara deklarasikan. Itu seperti kita pegang pedang. Ya, saudara angkat pedang saudara. Ya, saudara mulai tebas semua panah-panah api. Saudara mulai tebas semua perkataan-perkataan negatif. Dan yang pasti kemenangan menjadi bagian kita. Kasih tepuk tangan bagi dia, katakan haleluya. Wow, God's warrior. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada 3 orang yang akan bersaksi malam ini. Tapi sebelum bersaksi, saya akan menyampaikan sesuatu supaya saudara menangkap ya. Tanggal 31 Mei tengah malam saudara memasuki tanggal 1 ya, sudah 00 lewat beberapa menit, itu tiba-tiba saya kebangun gitu ya. Saya kebangun dan cukup seger. Kenapa? Karena saya tidurnya early gitu ya. Tidurnya awal gitu ya. Jam 9-an itu 9 kurang itu 9 lebih sedikit lah. Pokoknya sekitar segitu saya udah tidur gitu saudara. Jadi jam 12 lewat 10 lewat 12 sekitar segitu saya udah bangun dan cukup seger gitu. Karena udah 3 jam tidur ya. Lalu saya bilang gini, Tuhan ini masuk 1 Juni ya Tuhan. Thank you ya Tuhan. Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah berkati 5 bulan pertama 2023. Ya, saat-saat susah, saat-saat rasanya penat, ya, rasanya nggak karuan, Tuhan sudah bangkitkan lagi. Ya, rasanya udah capek banget ya, peperangan terus, tapi kau bangkitkan lagi, Tuhan udah segarkan lagi, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah lindungi. Thank you Tuhan untuk 5 bulan pertama 2023. Saya percaya semua kita pasti bersyukur. Amin. Ya, 5 bulan saudara sudah dilewati. Tinggal 7 bulan lagi. Haleluya. Ya. Lalu tiba-tiba Tuhan ingetin, ini udah bulan Juni loh. Oh iya ya Tuhan. Ya, saudara, kalau udah dibilang bulan Juni gitu, saya udah kayak dek gitu saudara. Ya. Kenapa saudara? Karena saya belajar atau kita pun sama-sama sudah sering belajar, saya sering bagikan yang namanya Issachar Anointing. Ya. Ini dia. Saya tadi sempat buat PowerPoint-nya singkat. Ya, saudara perhatikan, kita sering ya, saudara pasti sudah pernah belajar tentang Issachar Anointing ya di kelas P Gimel ya, pergantian tahun dan lain sebagainya. Kadang-kadang di penyembahan fajar juga saya perkatakan saudara ya, kita terima pengurapan, dipertajam dengan urapan Issachar ya, Issachar Anointing ya. Dasarnya adalah 1 Tawari 12 ayat 32. Dari Bani Issachar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Jadi orang yang punya pengertian, understanding ya, tentang timing, saat yang baik, timing, the right time gitu ya. Itu adalah Bani Issachar. Salah satu suku dari 12 suku di Israel. Ya, bukan berarti mereka yang lain gak peka, bukan berarti mereka yang lain gak tahu tentang waktu yang baik, tapi khusus Bani Issachar, dia punya ketajaman, dia punya special gift yang Tuhan berikan, dia punya yaitu understanding to know the right time, pengertian untuk mengetahui waktu yang tepat, ya, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat. Ya, jadi bukannya sekedar knowing the right time, tetapi mereka juga knowing what to do, ya. Jadi the right time and the right action, apa yang harus dilakukan. Makanya saudara, kita perlu terus ya minta Tuhan, kuduskan saya Tuhan, pertajam dalam nama Yesus, berikan pengurapan Issachar untuk tahu the right time, the right action, ya, saudara ya. Ini penting supaya kita tangkap waktunya Tuhan. Jadi masuk 1 Juni tiba-tiba Tuhan ingetin ya,
Bulan Juni adalah bulan di mana kita akan memasuki transisi untuk masuk second semester. Semester kedua dari 2023, Juli sampai dengan Desember. Ya, dan pergantian semester ini itu pasti ada yang namanya ujian. Haleluya. Duh Bu, ujian, rasanya ujian terus nggak kelar-kelar ya. Perangnya nggak kelar-kelar, ini ujian lagi. Haleluya. Ya, tapi ingat saudara, ujian untuk apa? Ini ujian untuk saudara meraih semua janji Tuhan di semester 1 2023. Katakan amin. Kita perlu tahu bahwa there is a season. There is ada seasonnya, ada musimnya, ada fase-fase kehidupan kita, ya. Dan setiap fase, setiap season, setiap level, setiap durasi, whatever lah itu, ya, itu pasti ada yang namanya ujian untuk kita bisa naik ke level berikutnya. Sama saudara, dalam pertumbuhan rohani kita, seorang anak aja contohnya deh ya, seorang bayi ya, waktu dia belajar duduk, itu biasanya usianya 5-6 bulan. Kasih ibu-ibu tahu ya, 5-6 bulan itu lagi udah mulai kalau kita orang Jakarta suka ngomong kayak gong-anggong gitu saudara ya, kayak nungging-nungging gitu saudara ya. Jadi dia udah mulai tengkurap, dia udah mulai angkat, dia mulai nungging-nungging gitu ya. Begitu dia dorong sedikit ke belakang, klub, bisa duduk ya. Itu masa ujian. Begitu duduk, jatuh. Dia coba lagi. Dia jatuh, dia coba lagi. Finally bisa duduk. Begitu udah selesai duduk, bukannya berarti ya udah duduk terus ya, duduk. Enggak. Nanti mulai belajar merangkak, belajar berdiri, belajar berjalan, ya. Itu fase-fase yang ada. Sama saudara, ya, dalam kerohanian kita ada fase-fasenya, dan kita perlu tangkap dalam setiap season ini, ya. Itu ada waktu di mana Tuhan menguji, ujian, supaya seperti anak yang lagi latihan atau ujian untuk bisa duduk, bisa jalan, bisa berlari, ya. Biasanya jenis makanannya pun berbeda. Makan yang hanya sekedar bubur susu, nanti bubur lembek ya, lalu kemudian nasi tim, dan berubah makanannya. Lalu kemudian masa bulan ke-6 ini adalah masa untuk persiapan untuk kapasitas, ketajaman ya. Lalu apalagi kapasitas, ketajaman, kemampuan, dan pengurapan untuk masuk di semester kedua, ya. Ini momennya di sini. Kalau saudara tangkap, saudara ambil baik-baik, saya percaya saudara masuk semester kedua, Juli sampai dengan Desember 2023, kita siap bergerak dengan Tuhan dalam suatu yang kapasitas, dalam satu level yang lebih lagi. Katakan amin, ya. Seperti itu. Jadi ini masa persiapan. Segala sesuatu pasti ada persiapan, ya. Persiapan yang baik itu menentukan keberhasilan. Jadi momen Juni, ya, don't miss it. Jangan dilewatkan. Momen Juni kita fokus. Ada hal yang mau malaikat fokus. Kok ini begini ya? Kok ini begini ya? Kok dia begitu ya? Ya, fokus saudara, ya. Jangan teralihkan fokusnya. Kenapa? Karena iblis berusaha untuk mengalihkan fokus kita, mikirin ini itu perintilan yang kayaknya nggak ada, yang kayaknya mengganggu kita, tapi sebenarnya itu cuman berusaha untuk mengalihkan fokus kita, ya. Itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi masuk persiapan ini adalah persiapan untuk saudara masuk di semester yang kedua. Saya percaya waktu masuk semester 2, sama seperti anak sekolah dari kelas 1 SD naik kelas 2. Itu pelajarannya nambah. Betul saudara ya. Lalu hal-hal yang lain juga semakin meningkat. Apalagi kalau dia mungkin dari SD ke SMP, dari SMA kuliah, ya. Wawasannya bertambah, kapasitasnya bertambah, belajar hal-hal yang baru, semakin dewasa. Wow, dahsyat. Oleh karena itu, apapun peperangan yang saudara alami hari-hari ini, keluar lebih dari pemenang. Katakan amin, ya.
Kalau saudara rasa, aduh Bu, saya lemah Bu, saya down Bu, kayaknya saya berat banget, saudara boleh hubungi saya. Yang pria boleh hubungi Pak Tim, hubungi Pastor Benny. Yang wanita boleh hubungi Pastor Lia. Tolong doakan saya. Nggak apa-apa saudara. Ya, supaya apa? Semua kita bergerak, semua kita menang. Katakan amin. Semua kita nggak ada yang ketinggalan. Katakan amin. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Ya, jadi di semester kedua, persiapan masuki semester kedua di bulan Juni ini, mulai minggu depan kita akan masuk di kurikulum yang baru. Ya, saudara ya. Wow, kita akan masuk di kurikulum yang baru. Ini dia disusun, ya, kami doakan, kami diskusi ya dengan Pak Tim, Pastor Benny, Pastor Lia, apalagi ini gimana? Ada tambahan dan lain sebagainya ya. Nah, persiapan ini tujuannya satu saudara. Ya, tujuannya adalah mempersiapkan kita jadi pemimpin. Kualitasnya leader. Ya, leader yang seperti apa? Leader yang berkemenangan, victorious. And leader juga sebagai warrior, ya. Jadi victorious warrior itu sebagai kurikulum secara umum, ya. Lalu nanti ada poin-poin pelajaran secara kurikulum secara detail. Makanya pastikan saudara ikut di angkatan pertama ini, ya, mulai Jumat depan. Saudara daftar ke Pak John supaya saudara dapatkan linknya. Linknya tidak akan disebar seperti sekarang, saudara. Linknya akan dibagikan hanya di kelas atau di WA group Special Mentoring Warrior Victorious Warrior, ya. Dan saudara tolong tidak dibagikan linknya ke teman yang lain, karena yang diadmit nanti hanya sesuai dengan yang mendaftar, ya. Tujuannya apa saudara? Tujuannya karena kita mau mempersiapkan pasukan, ya, Victorious Warrior yang benar-benar mengalami kemenangan, ya. Jadi di kelas-kelas yang akan datang kita lebih, saya percaya ini juga merupakan pembentukan yang lebih serius lagi yang Tuhan mau, ya. Visi misinya minggu depan masih akan lebih jelas lagi, ya. Lalu kemudian ada core value-nya minggu depan akan diperjelas, ya. Ini ada part 1 saudara, growing as a victorious warrior. Ini ada bagian yang pertama, ya. Bab 1 ada 4 pelajaran, lalu kemudian bab 2-nya Victorious Living ada 4 pelajaran saudara, ya. Lalu bab 3-nya ada 4 pelajaran juga, lalu kemudian masuk ke part 2, ya, bagian 2, Calling as Victorious Warrior. Jadi tadi growing, habis growing dipanggil, di calling, ini nanti akan banyak bicara tentang persiapan-persiapan saudara, ya. Lalu kemudian juga gimana kita ngalami perubahan mindset, ya. Kita nanti akan banyak belajar overcoming dark side, ini hal-hal mental health kita dipulihkan. Lalu kemudian kita juga akan mengerti tentang panggilan-panggilan, karunia semakin dipertajam, ya, prinsip-prinsip dalam melayani. Nanti kemudian ada part 3, ya, leadership, ya. Nanti akan diperlengkapi as a leader. Mungkin sudah bilang gini, Bu, saya nih belum pemimpin. Oh, nggak apa-apa. Kita belajar dipersiapkan, ya. Sehingga satu hari Tuhan percayakan saudara sebagai pemimpin, you are ready, you are available, ya. Nah, ini part 3-nya, bab 1-nya, lalu ada bab 2-nya, lalu ada bab 3-nya. Wow, ya, doakan kami untuk breakdown ini semua menjadi materi bagi murid dan juga materi buat pengajar, ya. Saudara mau mendoakan setiap pengajar, amin, ya. Doakan, ya, kurikulumnya Tuhan udah kasih dengan begitu tajam. Jadi pastikan saudara tidak ada yang tidak ada yang stop belajarnya sampai rapture kita belajar, amin. Tiba-tiba lagi Zoom gini rapture kan, wah keren, langsung kita haleluya, ya. Jadi kalau ada teman-teman yang belum bergabung dan saudara lihat, wah ini bagus nih, ini penting nih, ya. Karena dari basic sampai dia as a leader, kurikulumnya dipersiapkan, cepat-cepat bagikan informasinya. Masih ada waktu untuk mendaftar di Pak John, ya. Tapi mudah mulai minggu depan start pelajaran, kita nggak buka lagi untuk yang bergabung. Saudara dikasih waktu 2 minggu, nanti tunggu sampai informasi ada angkatan kedua, gitu ya. Jadi kalau mereka institut yang lalu kan anytime bisa gabung, ya kan? Tapi yang ini enggak, gitu saudara ya. Kita maju angkatan ini, nanti kalau ada lagi kita
waiting list untuk buka angkatan kedua. Jadi makanya kalau saudara doakan, ada teman, aduh ini kayaknya bagus nih, dia harus ikut nih, segera saudara ya. 1 minggu ini masih ada waktu, segera hubungi ke Pak John supaya tidak ketinggalan ya. Puji Tuhan, haleluya. Wow, yang diberkati lambaikan tangan, yang terus semangat lambaikan tangan, katakan haleluya. Haleluya. Ya, link Zoom-nya tidak sama dengan yang setiap Jumat ini. Ya, ini kan setiap Jumat sama kan, saudara tinggal klik lagi, klik lagi, klik lagi. Ini enggak, saudara. Kenapa? Hanya yang ada di WA Group Special Mentoring Growing Spiritual Victorious Warrior akan dikasih di grup itu. Jadi tolong hanya untuk yang mendaftar karena akan diadmit sesuai dengan nama yang ada. Jelas ya? Baik, kita akan mendengarkan kesaksian yang ada di kelas di waktu wisuda ini. Shalom untuk semuanya. Shalom Pastor Benny. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita akan mendengar yang pertama, Ibu Tami. Silakan Ibu. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing pengalaman ya, pengalaman setelah saya mengikuti Miracle Institute. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk ikut di dalam Miracle Institute ya, karena sebetulnya awalnya seperti nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja masuk di sini ya. Masuk di Miracle Institute, tapi ternyata begitu ikut sekali kayak ketagihan gitu ya, karena ada sesuatu benar-benar yang membuat saya mengalami suatu perubahan. Jadi saya merasa betul ada suatu perubahan, terutama perubahan karakter ya, di karakter saya merasa banyak perubahan di dalam karakter saya gitu ya, terutama di situ. Jadi bukan berarti setelah kita mengikuti Miracle Institute kemudian kita berlimpah-limpah berkat gitu, tidak hanya seperti itu, tapi berkatnya itu lebih dari berkat-berkat jasmani yang selama ini kita rasakan ya, itu karena semuanya sangat menyentuh di dalam hati, di dalam pikiran gitu, berbeda lah pokoknya ya, berbeda dengan kita seperti kita biasa untuk terima pelajaran-pelajaran yang lain gitu. Karena dengan mengikuti Miracle Institute ini saya banyak terbuka gitu, terbuka mata saya, terbuka terutama saya menjadi kayaknya saya semakin kecil di hadapan Tuhan gitu ya, semakin miskin gitu. Oh ternyata selama ini saya nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan gitu ya. Bahwa yang selama ini saya lakukan, yang selama ini saya perbuat seolah-olah itu sesuatu yang sudah besar nih bagi Tuhan nih, saya udah banyak berkorban bagi Tuhan seolah-olah seperti itu. Tapi ternyata begitu saya ikut dalam Miracle Institute ini, ternyata saya tuh nggak ada artinya di depan Tuhan gitu, maksudnya belum seberapa yang saya perbuat, karena saya sepertinya baru ditunjukkan, oh ternyata bukan itu ya yang selama ini saya lakukan, belum sesuai dengan destiny Tuhan gitu ya. Jadi dalam Miracle Institute ini sangat membantu saya untuk lebih mengenal karakter saya, lebih mengenal pribadi saya, dan juga bisa saya lebih juga terbuka mata saya untuk saya bisa melihat orang-orang lain gitu ya, melihat orang-orang lain untuk saya bisa lebih mengasihi, lebih melihat bahwa sebetulnya apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Jadi saya apalagi begitu ada pelajaran yang mengenal karakter 31 raja itu, saya waduh ini sepertinya ini kok saya seperti ini gitu ya. Kok ternyata banyak hal yang dibukakan gitu dalam kehidupan saya ya. Jadi saya sangat berterima kasih bahwa saya sudah bisa join di sini, bisa mengenal Miracle Institute gitu, walaupun awalnya dulu waktu pandemi itu nggak sengaja gitu ya, seperti nggak sengaja, karena kebetulan waktu itu pandemi kayak apa sih ya mau ngapain, tapi setelah masuk di Miracle Institute ini, kok seperti ini. Jadi begitu
walaupun pada itu tuh kita kan pernah ya hampir seminggu full gitu, seminggu full nggak ada jeda, kayaknya nggak ada waktu kita buat mikirin yang lain gitu. Sepertinya harus, "Oh, buru-buru nih ada Zoom, buru-buru ada Zoom," gitu ya. Kalau nggak ikut rasanya rugi gitu. Tapi begitu begitu sempat kita juga, apa namanya, ada jeda gitu ya, nggak ada rasanya, loh loh loh, apa kok kayak seperti seperti kebingungan, jadi kayak nggak, ngapain ya, kok nggak ada?" Saya tanya tanya Pak John, "Ini hari ini kosong ya? Kok kosong ya, kenapa ya?" Jadi seperti itu. Jadi ada suatu hal yang berbeda gitu, ada suatu hal yang berbeda yang betul-betul apa, membuat kerinduan-kerinduan ini selalu ada gitu, selalu ada, selalu jadi, merupakan apa, suatu hal yang ditunggu-tunggu gitu, dan mudah-mudahan, kita juga semakin semakin apa namanya, semakin peka ya, lebih lebih semakin peka terhadap panggilan Tuhan, semakin peka mendengarkan suara Tuhan. Jadi itu juga yang saya terapkan dalam, kehidupan keluarga saya ya, keluarga saya terutama, apalagi cucu saya selalu apa namanya, selalu saya apa namanya, saya tekankan untuk mereka juga boleh bisa menerima Isakar anointing gitu. Jadi mereka tuh apalagi ini generasi Yeremia, jangan sampai nanti mereka, tumbuhnya tuh melihat ke dunia-dunia saja, tetapi benar-benar fokus kepada panggilan Tuhan. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Terima kasih Bu Indri, terima Puji kasih. Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Thank you Bu Tami Haleluya. yang terus on fire, haleluya. Baik, kita akan dengar kesaksian berikut untuk dari Kak Tri Martini, haleluya, silakan. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk saya bisa menyaksikan bagaimana Tuhan memperlengkapi saya melalui pelajaran di God's Warrior. Di kelas ini saya dididik banyak hal tentang bagaimana prajurit yang kuat, tegas, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Seperti kata Bu Indri tadi bahwa ketika di kelas kita dididik, di kehidupan sehari-hari kita ditempa dengan pelajaran-pelajaran yang kita terima dan kehidupan kita sehari-hari yang Tuhan izinkan untuk kita melewati proses. Disitulah kita dengan pelajaran yang kita terima, kita diperlengkapi itu, disitulah aplikasi yang kita terima itu gitu. Karena ketika waktu kita ada di kelas, saya merasa saya ketika ada di kelas itu selain diperlengkapi dengan firman Tuhan, roh saya dibangkitkan, saya dikuatkan sehingga ketika ada di dalam proses yang semakin tidak mudah di hari-hari ini, apalagi ini hari di akhir zaman, proses itu semakin tidak mudah dilewati, semakin berat gitu. Tetapi Tuhan sudah lebih dulu memperlengkapi, Tuhan sudah lebih dulu memberi tuntunan sehingga ketika meskipun proses itu sangat tidak mudah, tapi Tuhan dengan saya mengikuti God's Warrior ini, saya dibuat untuk berdiri tegak bahwa saya harus menang, gitu. Bahwa saya harus menang, gitu. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberitahu. Gitu. Karena misalnya kalau misalnya kita bertanding, kalau pertandingan tinju itu yang mainnya tangan. Jadi Tuhan ajari bahwa ketika di pertandingan tinju yang ikut hanya tangan, kaki tidak boleh. Kalau kaki ikut berarti itu sudah menyalahi aturan. Jadi di dalam setiap pelajaran demi pelajaran yang saya ikuti, saya diperlengkapi, saya tahu, diajarin bagaimana saya harus sikap saya, pola pikir saya, bagaimana saya menguasai diri ketika saya ada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, di dalam melewati hari-hari di depan. Jadi saya mengucap syukur, saya berterima kasih kepada Pak John yang tidak henti-hentinya nge-share link setiap kali ada kelas. Terima kasih Pak John. Tidak ada yang sia-sia yang Pak John lakukan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan juga tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan juga tahu bahwa Tuhan mau memperlengkapi kita lebih lagi. Jadi Tuhan kasih jalan, Tuhan buka jalan sehingga kita, saya dikasih jalan dengan melalui Pak John yang
tak henti-hentinya memberi men-share link untuk setiap kali ada pertemuan. Terima kasih, saya semakin dikuatkan, saya semakin diteguhkan untuk menjalani hari-hari yang semakin tidak mudah, peperangan yang semakin tidak mudah, proses yang semakin tidak mudah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan melalui kelas. Ketika roh dibangkitkan, saya mengucap syukur untuk setiap mata pelajaran, karena itu adalah firman Tuhan dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bu Indri, terima kasih Pak Tim, terima kasih Pastor Lia, terima kasih Pastor Benny, karena kami yang menjadi murid itu dikuatkan, karena kami diimpartasikan dengan kehidupan yang dilewati, proses yang dilewati, membuat kami dikuatkan. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Thank you, Bu Tri Martini. Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Pak John, thank you Pak John. Kita semua mau bilang thank you sama Pak John. Yang dengan setia. Haleluya. Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, Bu. Yes, mantap. Tuhan Yesus dahsyat. Thank you Kak Tri, itu Pak John. Dan yang terakhir saudara, yaitu Ibu Felicia. Haleluya. Haleluya. Mana ini Ibu Felicia? Puji Tuhan. Shalom. Ya, Shalom, Bu shalom. Indri. Puji Tuhan. Silakan hambanya. Terima kasih Bu Indri untuk waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing malam ini ya, bersaksi untuk di akhir pengajaran God's Warrior ini. Saya sangat berterima kasih pada Pak Tim, Bu Indri, juga Pastor Benny, Pastor Lia, juga Pastor Yosef yang sempat mengajar kami selama sesi God's Warrior ini. Di mana dalam mengikuti pengajaran-pengajaran di God's Warrior ini, yang saya ingat ya dari awal pengajaran waktu itu Pastor Lia waktu itu membuka kelas, mengajarkan tentang Joshua, bagaimana kita harus menjadi orang yang fleksibel dan terus harus mau mendengar suara Tuhan ya, apa maunya Tuhan gitu. Jadi nggak ngikut maunya kita sendiri gitu. Terus kita juga harus terus belajar untuk bisa semakin peka dan semakin tajam dalam mendengar suara Tuhan. Dalam hal ini tentunya dalam hari-hari kita juga kita tentunya harus terus bisa membangun suatu hubungan secara pribadi dengan Tuhan yang semakin hari semakin kuat dan bertumbuh. Itu apa yang saya dapatkan tentang ini gitu. Karena dengan semakin kita banyak berdiam di dalam hadirat Tuhan, tentunya kepekaan-kepekaan itu akan lebih kita dapatkan. Kemudian juga saat mendengar, berusahalah kita untuk taat melakukan. Jadi nggak cuma dengar tapi lewat gitu aja, kita nggak lakuin gitu, tapi kita harus taat dan berusaha untuk melakukan itu. Dan kalaupun seperti yang Bu Indri juga ajarkan, kalaupun kita merasa nggak mampu, ya tentunya Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Mungkin itu juga kita dapatkan di pengajaran yang greater capacity juga itu. Selain itu juga apa yang saya dapatkan juga bahwa kita harus mampu untuk menjaga hati dan pikiran kita agar selalu ada tinggal dalam kekudusan ya. Memang kita sebagai manusia kita nggak bisa mengatakan bahwa kita ini udah baik banget, udah kudus banget. Kayak ini bukannya berarti kita dalam artian sok kekudusan gitu ya, tapi maksudnya dengan berjalan berusaha dan terus hidup melekat pada Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus itu memampukan kita dan bisa menuntun kita untuk dalam segala hal dalam hari-hari kita itu, apapun yang kita lakukan, setiap langkah kaki kita, keputusan-keputusan kita yang akan kita ambil ataupun saat kita berhadapan dengan suatu persoalan gitu, itu
tentunya bersama dengan Allah Roh Kudus kita akan dimampukan untuk dapat menjaga hati dan pikiran kita itu untuk dapat tetap tinggal tenang dan mencari hikmat-hikmat dari Tuhan tentang apa-apa yang harus kita lakukan. Kemudian ya kita juga harus terus setia, taat, terus agar kita bisa menang dalam proses gitu. Juga yang dari pengajaran Pastor Yosef yang saya ingat itu ini satu kata yang ini banget untuk saat-saat ini itu adalah revival starts with being God's warrior. Jadi kita memang pada saat-saat ini harus pada masa-masa akhir ini seperti yang juga tadi Bu Indri sampaikan, kita harus bisa menjadi warrior-warriornya Tuhan. Jangan sampai kita seperti juga yang minggu lalu kembali Bu Indri juga sampaikan yang selain dengan Pastor Lia dalam pengajaran yang minggu lalu gitu, di mana Bu Indri juga kembali mengingatkan kita gitu. Jangan kita hanya menjadi soldier gitu, tapi jadilah kita God's warrior gitu. Yang yang mana kita memiliki karakter itu dan menghidupinya ya. Jadi nggak cuman yang karena kita di absen, karena kita dipanggil gitu ya, maksudnya disuruh, maaf bukan dipanggil, tapi disuruh seperti itu. Tapi lakukan itu semua dari hati karena kita itu memang mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, dan kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita. Tentunya Tuhan menginginkan setiap kita itu melakukan hal-hal yang berkenan di hatinya, dan setiap kita itu kan waktu kita diciptakan itu kan Tuhan memberikan setiap kita itu destiny kita masing-masingnya. Jadi apa yang saya lakukan itu adalah dalam doa-doa saya juga gitu. Kiranya Tuhan juga tuntun saya, mampukan saya untuk dapat memenuhi apa yang Tuhan inginkan pada saat saya itu diciptakan. Jadi masuk ke dalam destiny-nya Tuhan. Pokoknya berserah pada apa yang Tuhan rancangkan atas kehidupan saya, dan saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Walaupun terus terang Bu Indri, sampai saat-saat ini pun seperti kepekaan-kepekaan itu, saya bersyukur sekali ya dengan semua pengajaran-pengajaran yang apalagi selama masa pandemi ini, terus terang saya merasakan mengalami suatu proses di mana secara kerohanian itu saya diperkaya banget gitu melalui begitu banyak pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Pak Tim, Bu Indri, Pastor Benny, Pastor Lia, juga pastor pengajar-pengajar yang lainnya melalui Miracle Service Institute ini. Tapi dengan saya juga merasakan bahwa api di dalam saya itu bisa terus terjaga, juga mengalami belajar itu ya Bu tentang Issachar anointing gitu ya, kepekaan-kepekaan yang semakin kayaknya itu Tuhan pertajam gitu. Saya bersyukur untuk itu. Walaupun untuk itu juga tentunya saya masih terus dalam proses belajar gitu. Soalnya seperti kejadian kemarin ini Bu, saya melihat di waktu ikut EPP pagi kemarin dulu ya, itu saya pikir ada kakak saya masuk di di device di layar ya, maksudnya open kamera gitu. Saya lihat kakak saya itu, saya pikir itu bersama dengan adiknya mami saya yang sudah umur 85 tahun gitu. Saya pikir oh tante ikut ya gitu. Saya ya ikut sukacita ya. Kebetulan juga ini si Bu Indri, ada kakak saya yang lain juga belakangan ini puji Tuhan selain kakak saya Ria itu juga ada yang lain join gitu, walaupun mungkin nggak mau open kamera gitu Bu. Nah ini saya pikir wah ini kakak saya ini tante saya ikut gitu. Tapi terus saya tapi nggak pikir gimana sih Bu. Saya cuma ya bersyukur lah ya, senang gitu. Tapi ternyata Bu
itu mungkin termasuk ini ya, sebenarnya itu salah satu isakat anointing yang Tuhan berikan, cuman mungkin sayanya masih nggak nangkep gitu Bu, masih kurang peka juga gitu. Makanya saya pikir saya itu masih harus terus belajar gitu, nangkap apa yang Tuhan taruhkan gitu. Ternyata malamnya itu tante saya jatuh Bu di kamar mandi, terkunci, dan dia itu tinggal sendiri gitu di rumahnya. Dia diajak tinggal bersama di adik saya, yang mana mami saya tinggal bersama adik saya itu. Tante saya itu nggak mau gitu. Biasa orang tua kan maunya dia tinggal tetap apa di rumahnya dengan berbagai hal yang mungkin mengikat dia dengan masa lalunya, mungkin ya, juga perasaan tidak ingin merepotkan keponakan apa begitu. Tante saya ini soalnya nggak menikah Bu. Nah, hal seperti itu saya kaget gitu Bu. Maksudnya waktu tahu oh, ternyata tante jatuh gitu. Taunya itu besok siang sesudah siang harinya gitu. Padahal kan paginya itu ternyata eh, kakak kakak saya kakak ipar sih Bu. Yang ini kakak ipar yang saya lihat itu bersama tante saya pikir itu ternyata kakak ipar saya itu bersama dengan mamanya dia sendiri gitu. Tapi anehnya itu waktu saya lihat itu, yang saya lihat itu bukan mamanya kakak ipar saya ya, tapi tante saya yang jatuh itu gitu Bu Indri. Jadi Tapi oke, ya, nggak apa-apa ya, nggak ada tapi ya puji Tuhan, dimasukin rumah sakit sih Bu, sempat muntah darah gitu. Itu puji Tuhan, Sekarang udah pulih. sudah apa dia tertolong oleh dokter ya Bu ya, di rumah Hmm. sakit gitu. Cuman ya dari situ juga saya belajar sesuatu gitu Bu, bahwa iya saya mesti belajar dan berusaha untuk bisa lebih peka lagi gitu ya Bu. Sepertinya kan pagi itu harusnya Tuhan mungkin tunjukin saya gitu ada sesuatu dengan tante saya, cuman saya kan nggak nangkep gitu Bu, maksudnya Iya. saya masih nggak ngeh gitu tentang hal itu. Jadi ya, Puji semoga Tuhan. dengan mengikuti kelas-kelas Bu Indri ini terus saya bisa terus Tuhan perlengkapi, Tuhan juga mampukan untuk bisa lebih lagi. Satu hal yang Haleluya. mungkin juga eh, mungkin saya sempat sharing ke Bu Indri waktu pengajaran yang lalu Bu, yang di Victorious Warrior kalau nggak salah ya Bu. Itu saya sempat ngomong ke Ibu kan waktu udah saya nyatet gitu kan pengajaran Ibu, padahal tentang soldier dan warrior ini juga udah beberapa kali saya dapatkan tentang sebelumnya seperti di mungkin next level apa ya. Tapi Iya, betul. itu saya kayaknya nggak, waktu itu nyatet itu sambil nggak tahu air mata tuh ngalir, terus saya ngerasain hadirat Tuhan gitu Bu. Terus eh, satu hal yang Tuhan ingatkan gitu Bu. Ini saya minta maaf juga sebelumnya gitu. Ini sudah saya menyampaikan ini, saya nggak ada maksudnya bermaksud kayak mau sok atau mau apa gitu. Tapi mungkin yang bisa saya sharingkan gitu ke teman-teman juga yang lain gitu. Apa yang Tuhan ingatkan ke saya itu di hari berikutnya gitu ya Bu. Itu tuh satu hal bahwa eh, ini saya sekali lagi minta maaf ya. Saya sebenarnya juga kadang-kadang tuh dengan kesaksian itu kadang-kadang tuh saya juga merasa agak nggak enak, agak kok kayaknya sombong atau gimana gitu Bu. Jangan terintimidasi, Bu. Ya, itu As long kadang-kadang as jadi kita murni untuk kemuliaan nama Tuhan, jangan terintimidasi. Haleluya. hmm, apa yang Tuhan taruhkan itu Bu, Tuhan ingatkan saya tentang di hari-hari yang udah tahun-tahun kemarin ya Bu, sebelum pandemi gitu, seperti dalam pelayanan di gereja gitu. Itu saya ternyata Tuhan tuh baru ingatkan. Selama ini saya nggak ngerti, pokoknya saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan. Itu aja sih Bu. Jadi misalnya ini di gereja, itu saya makanya saya sampai ya itu ngalir air mata gitu waktu Tuhan ingatkan itu. Karena saya sebenarnya nggak ada pikiran. Jadi seperti misalnya di gereja ya Bu, eh, penjaga menara di gereja itu kan setahun sekali gitu oleh gembala kami Pak Dokter kan suka diberikan kesempatan untuk mungkin mereka diberi liburan gitu kan. Waktu itu mereka ke Bali atau apa, mungkin 3-4 hari begitu. Jadi kita dari cabang-cabang itu kan diminta untuk mengisi menara. Dan kita juga ada jam-jamnya gitu Bu. Maksudnya boleh mengisi jam berapa gitu. Terus juga seperti ada pemimpin profetik kami Pak Adi Putra, mungkin Bu Inti juga pasti kenal.
Itu beliau juga misalnya sempat mengadakan doa berantai 24 jam yang seperti itu atau hal lainnya. Itu saya lihat saya itu selalu ya Bu, bukannya maksud gimana gitu. Saya itu selalu berusaha untuk agar apa yang dipersembahkan buat Tuhan itu sempurna gitu ya Bu. Saya itu selalu Amin. nunggu biarin teman-teman yang lain itu ngisi dulu gitu Bu. Maksudnya itu dan sisanya yang mungkin teman-teman nggak mau itu yang saya isi dan itu misalnya jam 1 pagi, jam 2, jam 3 pagi gitu. Bahkan waktu yang menggantikan penjaga menara juga waktu itu saya sempat jemput teman yang dekat rumah dan puji Tuhan dia juga mau ada panggilan juga gitu Bu. Kami datang ke menara waktu itu jam mengisi jam 2 sampai waktu itu sampai kita tunggu sampai ada doa fajar juga kami nyambung waktu itu waktu masih onsite. Jadi maksudnya yang saya mau sharingin dalam hal ini adalah satu hal lakukan yang terbaik bagi Tuhan sebagai warriornya Tuhan itu juga mungkin apa yang mungkin orang lain nggak mau ya sebagai soldier mungkin gitu. Lakukan itu buat Tuhan gitu. Kita mau lakuin gitu. Jadi Amin. itu yang saya Haleluya. diingetin sama Tuhan itu saya sampai ya Tuhan gitu saya kan nggak pernah punya pikiran apa-apa ya Bu sama ini itu saya sampai itu membuat saya waktu itu mengalir lagi air mata gitu ya maksudnya itu mungkin itu panggilan gitu Bu calling gitu Bu ya maksudnya itu Yes. jadi mungkin yang bisa saya sharingkan gitu semoga itu juga bisa apa jadi Thank sharing you, buat Ibu Felicia. teman-teman. Terima kasih Bu Saya Indri. percaya semua diberkati, yang diberkati lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Wow, terus on fire Bu Felicia dan teman-teman semua. Baik, silakan Pastor Bani. It's your turn now. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyi dulu. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mari hamba-hamba Tuhan angkat tangan katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Siapa yang mau dipakai Tuhan jadi alatnya? Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Bapak, sebelum kami wisuda berbicara secara singkat supaya kami semua diperlengkapi, ready untuk diutus dan terus jadi berkat. Kami percaya kemenangan Tuhan sudah berikan. Dalam nama Yesus yang percaya bersama katakan amin. Saudara siap di wisuda? Haleluya. Siapin toganya. Haleluya. Tapi sebelumnya saya punya pesan sebentar ya Bu Indri, nggak apa-apa ya 5 menit. Waktu tadi saudara sampaikan pesan Tuhan, ada yang kesaksian dan sebagainya. Tadi ada satu kata yang diulang berkali-kali ya saudara, yaitu dimensi yang baru atau kapasitas yang baru, atau saya juga catat di sini next level. Haleluya. Siapa yang mau masuk next level, mau next dimensi, kapasitas yang baru? Siapa yang mau lambaikan tangan? Yang nggak angkat tangan nggak next level. Lalu sambil dicek ini
Tidur atau lihat sebelahnya TV nih, jangan-jangan enggak ya. Betul-betul join the Miracle Institute. Nah, saudara-saudara, saya terus bergumul, Tuhan, gimana ya caranya supaya kita next level? Gimana ya supaya kita caranya memiliki dimensi yang baru dalam hidup, gimana ya kita bisa memiliki kapasitas yang baru? Saudara, minggu-minggu ini banyak wisuda, kenaikan kelas, termasuk anak saya, saudara. Naik kelas 2, bayangkan, cepet banget tiba-tiba anakku kelas loro, kelas 2, saudara. Nah, minggu ini tuh untuk naik ke kelas 2 dia harus konser, dia cari dasi kupu-kupu. Saya keliling Philadelphia, saudara, cari dasi kayak gini, saudara. Waduh, sama istri saya, waduh, kesana kesini. Karena mami kalau nggak ikut konser, aku nggak naik kelas. Waduh, saudara, cari seragamnya sulit. Akhirnya mereka konser di tempat yang gede. Dan officially minggu depan mereka naik kelas 2. Nah, saudara bayangkan kalau kita ini belajar terus atau melayani Tuhan terus atau EPT terus, tapi kita nggak naik tingkat, nggak naik kapasitas, nggak naik new dimensi. Saya yakin kita sih stres, ya. Artinya gini, saya ngajak anak saya berangkat pagi sekolah, nganterin, nyiapin, ditanya kelas berapa? Kelas 1. Tahun depan kelas 1 lagi. 2 tahun lagi kelas 1 lagi. Iki sing salah sopo nih? Orang tuane, gurunya atau temannya? Nah, saudara, siapa yang ingin sekali lagi next level di dalam Tuhan? Amin. Saya percaya Miracle Institute ini sekali lagi bukan untuk ngisi ya waktu kita supaya nggak nganggur, saya kelihatan rohani baik. Justru saya percaya ini diordain. Ini adalah rencana Tuhan sehingga setiap kita yang ada di Miracle Institute ini tahun ini atau secepat-cepatnya akan naik ke next level bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Termasuk kami pun, guru-guru, kami berdoa kami next level di dalam Tuhan. Haleluya. Nggak sombong, nggak pride. Karena janji Tuhan berkata bahwa kita akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Tuhan mau kita nggak seperti bayi rohani tetapi dewasa dan terus bertumbuh. Sehingga kalau kita punya kurikulum Miracle Institute, Anda akan menjadi leaders. Anda akan menjadi orang-orang yang dewasa rohani dan akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dimuridkan untuk memuridkan dan memenangkan komunitas kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Siapa mau tetap levelnya nggak berubah? Angkat tangan. Dites ini. No kan? Masih ada yang angkat tangan. Siapa yang next level? Pingin next level? Angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Ya sorry saudara. Saya sama Pak Tim dulu sering layani ibadah jam 2 pagi di Surabaya, saudara. Jam 2 pagi itu jemaatnya ngantuk-ngantuk gitu ya. Saudara yakin Tuhan Yesus diselamatkan, amin. Saudara yang belum selesai pendetanya udah amin, amin. Pak Tim juga, saudara masuk neraka, amin. Kenceng ya, ngantuk kan. Nah, jadi saya tes gitu ya. Saudara mau next level bersama dengan Tuhan? Amin, haleluya. Jadi saya tes ini, haleluya. Baik, nah saudara, 4 hal. Saya lagi research, mungkin Bu Indri boleh nambahin, Pak Tim boleh nambahin. Saya lagi belajar gimana caranya kita next level. Ini perenungan saya. Saudara catat baik-baik. 4 hal 4 menit ya. Yang pertama itu gini. Ngelewati padang gurun. Setiap orang yang biasanya dibawa ke next level harus ngelewati padang gurun. Atau Lia punya kata gini. Titik terendah. Sebelum Yesus dipakai. Ya Yesus pasti dipakai Tuhan. Sebelum dia melayani. Dia dimasukkan ke padang gurun. Tes 40 hari 40 malam. Sebelum Israel masuk tanah Kanaan perjanjian, itu di padang gurun 40 tahun, saudara. Sebelum Yusuf jadi perdana menteri, Yusuf masuk di penjara dan di sumur. Jadi kalau tadi dibilang, Bu, saya ngalami struggle, masalah, pergumulan, saya percaya Tuhan mau saudara menang terhadap masalah itu dan Anda akan naik tingkat bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara pasti bisa bahas jadi kurikulum sendiri nih kalau padang gurun. Yang kedua, saudara saya catat gini. Perjumpaan dengan Tuhan, encounter with God. Kalau saudara dengar Ibu Christina Faraktimela sharing berkali-kali minggu-minggu ini tentang encounter with God, Pastor Nico juga. Waktu Saulus ketemu Tuhan,
ya secara langsung di perjalanan Damaskus namanya berganti menjadi Paulus. Yakub next level menjadi Israel waktu dia ketemu Tuhan di battle. A encounter with God will change your life. You will be different persons. Jadi yang pertama saya ulangi, saudara, terima kasih buat Padang Gurun karena Tuhan mau ngajarin kita di Padang Gurun untuk next level. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan, a encounter with God. Nomor 3, lanjut. Saudara adalah anointing, pengurapan. Ya, Pak Tim sering sharing ini, yaitu Daud waktu diurapi Tuhan mengalahkan Goliat, kemudian diurapi Tuhan menjadi Raja Yehuda, kemudian diurapi Tuhan menjadi Raja Israel. Anointing, anointing, and anointing. Aplikasinya ya, saya boleh kasih agak contoh, saudara. Next week, next 2 weeks, kalau kita ngajar 100 orang, maaf saya akan lebih detail kalau Tuhan izinkan atau Bu Indri izinkan, sharingnya lebih detail, saudara. Makanya mungkin nggak dimasukin ke YouTube karena khusus 100 orang ini. Nah ini saya ngomong gini, maaf ya, saya ngomong belak-belakan. Kalau ngajar, kalau 10, 20, 30 itu lebih dekat gitu. Ada loh saudara, WL itu kalau mimpin pujian 20 orang keren, bagus. Begitu dikasih kesempatan mimpin pujian 200 orang, nervous saudara. Bahasa Prancisnya greveli. Greveli itu ngomongnya nggak karu-karuan. Nah ada yang dikasih kesempatan mimpin pujian 200 keren. Khotbah keren, dikasih kesempatan mimpin 1000 orang, bingung, nervous, totofore. Kenapa ini? Saudara, kuncinya adalah pengurapan. Ternyata ada orang-orang, nah ini saya ngomong gini karena close. Makanya saudara, saya minta pengurapan. Tuhan urapi aku supaya kapasitas lebih naik lagi. Sebab dengan kemampuanku aku nggak iso. Gembalakan 100 dengan kemampuan, gembalakan 1000 kalau dengan kekuatan nggak bisa. Makanya saudara harus ngerti, hanya anointing of God. Doa untuk anointing. Untuk next level saudara perlu anointing. Dan anointing is not cheap. Perlu proses, perlu tes. Jadi saudara harus ngerti ini. Makanya kalau nanti close gitu ya, saudara mungkin ya, maaf ya saya ngomong, Pak Tim sekarang mengembalakan hampir 80 sampai 100 lebih pendeta-pendeta, bukan jemaat, pendeta-pendeta. Kok bisa beliau melakukan? Saya percaya itu anointing of God. Jadi saudara, untuk next level kita perlu anointing of God. Minta, makanya waktu kita masuk EPT, masuk miracle, saudara waktu impartasi pemimpin itu impartasi, saudara tangkap. Karena saudara dapat anointing. Ya, amin, amin. Contohnya siapa? Elisa. Sebelum dia dapat double portion anointing dari Elia, dia cuma servant of Elia. Tapi waktu dia terima double portion anointing, keren Bapak Ibu Saudara, pelayanannya double. Jadi ngerti saudara, harus tangkap. Ini Miracle Institute student harus ngerti ini. The anointing will change your life. Makanya kita nyanyi, urapanmu mengubah hidupku. Amin, amin. Yang ngerti, yang nangkep, lambaikan tangan. Nggak sembarangan. Maaf. Saya ngomong sekali lagi kalau di Miracle, kedepannya saya akan ngomong terus terang. Ingat kalau saudara ingat Gembala Pembina atau Pak Niko, pengurapan. Saya lihat gembala Lion tuh langsung lari cepat-cepat maju ke depan pemimpin. Kenapa? Mereka mau tangkap anointing itu, saudara. Untuk bisa gembalakan ribuan orang nggak gampang, saudara. Harus terima anointing itu. Makanya saudara harus ngerti hal itu, ya. Jadi setiap kita, memang kita bisa dapat anointing dari Tuhan, memang. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, lagi berdoa untuk anointing, saudara jangan miss it. Waktu hamba Tuhan impartasi, don't miss it. Karena Elisa dipakai Tuhan waktu dia diurapi oleh Elia. Waktu Saul ngeremehkan anointing Tuhan nggak ada dalam hidupnya, dicopot saudara-saudara jabatannya. Anointing will change your life. Ya aja Padang Gurun, kemudian perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah anointing. Ini yang terakhir ya, adalah discipleship study. Nah, ini penting, makanya ada Miracle Institute, saudara-saudara. Memang kita udah ngalami Padang Gurun,
Kita udah berjumpa dengan Tuhan, kita udah terima pengurapan, tapi kita harus tetap study atau sama dengan ikut Miracle Institute. Yang percaya lambaikan tangan, amin. Artinya gini saudara, 2 Timotius 2:15 bahasa Inggrisnya lebih komplit. Study to show yourself approved. Kalau dalam bahasa Indonesianya kurang pas ya, dari Indonesia belajar supaya engkau layak atau mempersiapkan diri available untuk Tuhan. Ya, ini bukan zamannya lagi Pentekoste. Aku mau khotbah apa Tuhan dalam nama Yesus. Zaman dulu jari dibuka, Pak Tim dia bilang pas ayatnya Yudas gantung diri ya, kalah, salah kita saudara. Belajar. Nah, kenapa Pak? Kenapa Bapak Ibu Saudara kita perlu belajar? Yosua belajar dari Musa. Timotius belajar dari Paulus. Saya banyak belajar dari Pak Tim dan Bu Indri. Mentor sangat penting. Saudara bersyukurlah untuk mentor. Saya percaya, saya dengar kesaksian Pak Aven. Saya senang Pak join Miracle Institute karena kita belajar dari mentor-mentor kita. Saudara, dari Miracle Institute ini Anda dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Saya yakin saudara nggak rugi. Saya yakin saudara akan terima perkara-perkara yang dahsyat waktu saudara setia dalam discipleship mentoring itu. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi apa yang disampaikan, nanti saya akan banyak cerita tentang kehidupan saya. Nggak apa-apa ya Bu Indri ya, karena ini sudah tentang Miracle Institute. Udah saya belak-belakan aja. Kalau di EPT di itu saudara kan hati-hati karena masuk ke YouTube atau sebagainya. Ini masuk YouTube juga kan masih ada, nggak apa-apa lah. Ini cuma Oke, nggak apa-apa, nggak record apa-apa. private untuk Oke, record, tapi nggak Iya, masuk nggak YouTube. apa-apa. Nah, saya sharing aja nggak apa-apa. Saudara, setelah pandemik, kami tuh jujur 1-2 tahun tuh doa Tuhan, ibadah kami sore di Philadelphia. Jadi kalau ibadah satu itu sudah bagus banget, saudara, kadang bisa 100 lebih, kalau pas acara-acara khusus 120, 130. Ini saya cerita aja, nggak apa-apa. Katanya Ibu Indri tadi boleh cerita tapi bukan untuk kesombongan kita. Saya tangkep itu. Nah, jujur di bulan-bulan pertama setelah pandemik buka ibadah 2 sore udah gelap dingin, itu struggle. Para pengurus ngomong, Pak digabung aja ibadah pagi, digabung aja. Yang datang cuma 18, 20, 25. Apa nggak rugi Pak listriknya? Nanti Pak Beni jemput-jemput. Ini saya sharing aja. Nah, tapi saya ngajak mereka untuk setia, sepakat. Kita doa keliling, kita terima pengurapan, doa setia, belajar dari step by step. Long story short, Tuhan buat breakthrough, saudara. Mulai dari 2-3 bulan yang lalu. Waktu Pastor Tommy Smith datang, saya nggak tahu, mungkin Tuhan utus beliau. Di waktu khotbah, yang datang 50 lebih. Waduh, orangnya loh, ini kok dari mana? Yang bingung itu tim masak kami, saudara. Kan biasa masak untuk 20-30 orang, untuk setelah itu kita makan. Loh, Pak ini nasinya kurang Pak. Ini saya sharing loh, ini ngomong apa adanya. Ya kan, yang boleh saya ngomong sharing apa adanya, angkat jempolnya dulu, kan ini sharing kehidupan. Sejak saat itu saudara-saudara, langsung loncat. Saya bilang, kita minta urapan. Pengurus sore minta urapan. Puji Tuhan kemarin datang 70 lebih saudara-saudara, setiap minggu. Dan kalau ditanya gimana caranya, aku nggak tahu. Aku cuma doa, ngajak teman-teman doa keliling, ngajak teman-teman sepakat, belajar sepakat. Tiba-tiba, itu yang kita sering, ujuk-ujuk, orang tuh datang, saudara, itu penuaian. Nah, mari kita belajar hari-hari ini. Ini yang saya sharing buat saudara, sehingga saudara ngerti di Miracle Institute tidak kita cuma belajar knowledge otak, tetapi life, kehidupan, pelayanan. Dan ini saya percaya, Anda mungkin gembala cool, tadi gembala menara doa, gembala dan sebagainya. Sewaktu saudara setia belajar, tiba-tiba
Nanti Tuhan kasih tuaian. Tiba-tiba saudara akan diangkat ke next level. Tiba-tiba ada terobosan. Tiba-tiba ada miracle. Kenapa? Saudara rendah hati, mau belajar. Dan Tuhan senang orang yang rendah hati. Tak kasih tahu. Hormat kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.